Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita lanjutkan tentang pembahasan kita dari kitab Nashaihul Ibad. Kemarin kita sudah kemukakan alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'a sifati. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu setinggi-tingginya sifat, yang telah menjadikan ilmu sifat yang sempurna. Di dalam satu hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bermula menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Semua orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Dalam hal ini tentunya adalah ilmu agama. Dalam hal ini adalah tentu ilmu agama yang diutamakan, yang menjadi wajib untuk dituntut. Amma ba'du fayaqulul murtajiyu ghafral masyawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Maka berkata al-murtajiyu ghafral masyawi, yaitu orang yang mengharap ampunan dari keburukan. Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi. Jadi beliau tuh Syekh Nawawi berharap ampunan dari berbagai macam keburukan. Nah, jadi Syekh Nawawi ini adalah pembuat syarah daripada kitab yang dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau sekali lagi memohon dan berharap ampunan dari Allah dari segala keburukan. Ini patut kita contoh, yakni kita juga mesti berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala keburukan, baik keburukan yang sekarang maupun yang akan datang. Dan juga keburukan yang lalu yang mungkin telah kita lakukan. Haza sarhun wada'tuhu alal kitabi mustamili ala mawaizi lil alamatil hafizi as-sayhi Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad as-Safi'i asy-Syahiri bi Ibni Hajar Al-Asqalani. Haja sarhun, ini adalah sarah, ini adalah penjelasan. Wada'tuhu alal kitabil mustamili, yang aku telah meletakkannya di atas satu kitab yang mengandung, satu kitab yang berisi alal mawaizi, atas berbagai macam nasihat. Lil alama al-hafiz syekh, di mana kitab tersebut milik daripada
Al-Alamah Al-Hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Milik beliau yaitu Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Jadi mazhabnya ini adalah Syafi'i. Asy-Syahiri bi Ibni Hajarin Al-Asqalani, di mana Syekh ini lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi Syekh Nawawi ini menjelaskan tentang kitab yang beliau karang, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya adalah mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i, sama kayak kita. Sama kayak kita. Sumal Misri, kemudian dia orang Mesir, pindah ke Mesir. Sumal Misri. Jadi beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Taghammadahu Allahu ta'ala bi rahmatihi, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memasukkannya dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat baik kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, amin ya rabbal alamin. Tentu juga kepada kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Samaituhu aku menamainya, kata Syekh Nawawi, aku menamai kitab syarah ini adalah An-Nasaihul Ibad fi bayani alfazin munabihatin alal isti'dadi li yaumil ma'ad. Jadi Syekh Nawawi menamakan kitabnya itu adalah Nasaihul Ibad fi bayani alfazin, di dalam menerangkan lafaz-lafaz munabihatin yang dapat mengingatkan alal isti'dadi, atas persiapan-persiapan di yaumil ma'ad, untuk hari kiamat. Jadi kitabnya Syekh Nawawi ini Al-Bantani berisi tentang penjelasan lafaz-lafaz, perkataan-perkataan yang dapat mengingatkan kita ya, agar kita bisa mempersiapkan perbekalan untuk hari kiamat. Wa as'alullahal karim ay yanfa'a bihil muslimin. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini memohon kepada Allah, wa as'alullahal karim, dan aku meminta kepada Allah yang maha mulia. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, ayyan fa'a bihil muslimin, agar Allah memberikan kemanfaatan dengan kitab ini kepada orang-orang muslim. Mudah-mudahan kita ini mendapat manfaat daripada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, amin ya rabbal alamin. Wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Syekh Nawawi Banten memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ini dakhiratan, sebagai simpanan
ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi kita juga mudah-mudahan ini menjadi simpanan kita. Tiap subuh kita taklim, tiap subuh kita taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Wassalatu ala rasulihi asrafil khalqi wal bariyati. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahimnya Allah, zat Ar-Rahmannya Allah, zat yang maha pengasih. Ini tercurah kepada seluruh makhluk di bumi. Semua makhluk di bumi, baik yang mukmin mau yang kafir, dapat rahmannya Allah. Yang mukmin dikasih rezeki, yang kafir dikasih rezeki. Jadi rahmannya Allah mengena kepada seluruh makhluk yang berada di bumi. Ar-Rahim, zatnya Allah Ar-Rahim, zat kang welas asih ing alam akhirat maring wong mukmin belaka. Jadi rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Kepada orang mukmin saja. Nanti di akhirat orang kafir nggak dapat rahim. Ya, hanya orang mukmin yang mendapatkan rahim, yaitu kasih sayang Allah nanti di akhirat. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin, wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin. Jadi ucapan bismillahirrahmanirrahim ini disunnahkan ketika memulai segala perkara, ketika memulai segala sesuatu. Ghairi muhqaratin, selain perkara yang dianggap rendah, selain perkara yang dianggap hina. Jadi kita harus memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita taklim, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Quran juga begitu, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau bekerja dan lain sebagainya. Tapi hendaklah tidak boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk perkara yang rendah, perkara yang hina. Itu dilarang. Buang kotoran nggak boleh. Buang kotoran kagak boleh. Mau nyolong kagak boleh ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Mau korupsi nggak boleh ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sekali lagi disunnahkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika memulai segala sesuatu pekerjaan. Fa in tarakaha fi awaliha ata biha fi asnaiha bi qaulihi bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka jika tertinggal ucapan bismillah, kita melakukan sesuatu, kita lupa ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Kita
Lupa, padahal mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan untuk ketika kita akan melaksanakan satu pekerjaan, satu perkara yang baik. Disunahkan itu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus kita lupa, ya Kong. Kita lupa nggak ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata beliau, atabiha, maka datangkanlah dengan bismillahirrahmanirrahim fi asna'iha, pada pertengahannya. Pas kita ingat, ya Allah, lupa baca bismillahirrahmanirrahim, datangkanlah tuh. Ketika kita ingat, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim biqaulihi, dengan ucapannya bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Ya gitu Kong. Mau makan, makanannya enak, iya, saking nafsunya kita makan nggak pakai bismillah. Nah, kita ingat di tengah-tengah, ya Allah, lupa baca bismillah. Nah, ucapkanlah ketika kita ingat tersebut bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian Syekh Nawawi mengucapkan alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla au kasura. Segala puji bagi Allah pada segala zaman. Segala puji bagi Allah di segala zaman, baik itu zaman yang sebentar ataupun zaman yang lama. Diucapkan tuh. Wa auqatin, segala puji bagi Allah pada segala zaman dan segala waktu. Wahya azminatun mahdudatun. Nah, jadi Syekh Nawawi ini menjelaskan kata-kata wa auqatin. Wa auqatin itu yaitu azminatun mahdudatun, yaitu zaman-zaman yang dibatasi. Wahya min atfi khasin ala amin. Nah, jadi auqatin ini dari lafaz atop. Atop lafaz khas atas lafaz am. Jadi intinya adalah segala puji bagi Allah di segala zaman. Di segala zaman, di segala waktu. Baik waktu dan zamannya sedikit maupun banyak, maupun yang dibatasi. Baik pada masa-masa yang lalu, masa sekarang, maupun masa-masa yang akan datang. Maka segala puji itulah fi kulli zamanin wa makanin, pada segala zaman dan pada segala tempat. Wassalatu ala rasulihi ay al-atfu minallahi wa min ghairihi. Jadi mudah-mudahan rahmat kepada utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan tentang masalah as-salatu ay al-atfu minallahi wa min ghairihi, yaitu ini adalah satu ucapan rahmat kasihan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa min ghairihi, dan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah mengucapkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Gitu kan? Jadi Allah dan para malaikat Allah berselawat kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga selain Allah hendaklah berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kan gitu. Ya Kong ya? Iya. Nah, jadi ini adalah salawat dari Allah dan dari selain Allah Subhanahu wa taala ala rasulihi kepada utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kafatil khalqi asrafil khalqi. Jadi Rasulullah itu adalah semulia-mulianya makhluk. Kanjeng Nabi makhluk yang paling mulia, asrafil khalqi. Wa huwa kullu ma aujadahu Allah Ta'ala ala takdirin aujabathu hikmatu. Makhluk di sini adalah segala sesuatu yang Allah mengadakannya ala takdir, berdasarkan takdir yang mewajibkan pada perkara itu ada hikmahnya. Ya. Jadi segala sesuatu yang Allah adakan itu adalah makhluk. Dan posisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia. Wal bariyati, dan golongan. Maksudnya di sini makhluqatin, al makhluqati mutlaqan. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ada kan? Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik golongan. Ini disebutin. Wassalatu ala rasulihi asrafil khalqi wal bariyati. Dan salawat atas Rasulullah semulia-mulianya makhluk dan semulia-mulianya bariyah. Apa itu bariyah? Syekh Nawawi menjelaskan al-makhluqati mutlaqat, yaitu makhluk dengan mutlak. Au allati fil ardi, atau makhluk yang berada di bumi. Kalau kita melihat penjelasan Syekh Nawawi, al makhluqatu mutlaqan, yaitu makhluk dengan mutlak. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah semulia-mulia makhluk secara mutlak, baik yang berada di langit maupun berada yang di bumi. Yang namanya makhluk, maka Rasulullah lah yang paling mulia. Dibandingkan dengan makhluk yang di langit, maka Rasulullah yang paling mulia. Dimasukkan ya, di antara makhluk-makhluk yang berada di bumi, maka Rasulullah lah yang paling mulia. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Nawawi, au allati fil ardi, atau al-bariyah ini adalah makhluk yang berada di bumi.
Semua makhluk, apapun jenisnya makhluk, maka Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang berada di bumi. Kalau ditinjau dari al-makhluqatu mutlaqan, maka Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang berada di langit, berada di bumi, dan berada di antara langit dan bumi. Fahiyya, maka adapun al-bariyah min atpil muradifi, dari atop yang semakna, yang sama maknanya, min atpil khas al-am, atau atop dari lafaz khusus terhadap lafaz umum. Fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi kullihim. Nah, kemudian Syekh Nawawi menutup tentang masalah salawat ini, beliau mengemukakan fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka bermula pemimpin kami, maka bermula penghulu kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi kullihim, adalah seutama-utamanya makhluk dari setiap mereka. Makhluk, jadi Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia di antara segala makhluk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita, insyaallah. Jika ada umur panjang, sehat jasmani dan rohani, akan kita bahas lagi kitab Nasaihul Ibad, dan mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.